Eh, Bingung. Yudas itu disalibkan atau enggak? Kalau masuk ujian. Itu dulu jawab. Sekarang jangan tanya, jangan sebut nama dulu. Ini tunggu. Ini penyaliban bukan dipatikan, ini penyaliban di tengah-tengah Bani Israel. Oke? Iya. Artinya orang yang mati terkutuk dikarenakan makan suap. Sekarang pertanyaan saya, yang menerima suap dan menyerahkan orang benar untuk dibunuh itu siapa? Pahami nggak pertanyaan saya? Paham nggak pertanyaan Anda? Anda mengambil kitab dari Ulangan, sementara di Ulangan itu Otak kiri saudara masih bukan. luka itu. Masih luka. Ulangan itu ada Masih sudah ada perlu zaman ditambal. Ya. Enggak. Ulangan itu sudah ada zaman Romawi, Zuma. Saudaraku, saudara. Enggak, jawab dulu. Saudara, ingat Yesus itu adalah anak Tuhan. Tunggu. Saya jelaskan samamu. Yesus itu Mesias, Yesus itu anak Tuhan, Yesus itu adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, datang di tengah-tengah Bani Israel. Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Yesus sebagai praktisi kemudian dari kitab Taurat, dia adalah penginjil. Maka kemudian dia disebut sebagai Mesias, orang yang benar, orang yang jujur. Pertanyaannya, dia sendiri hidup di bawah hukum Taurat. Pertanyaan saya, berdasarkan hukum Taurat, ya, orang yang menerima suap dan menyerahkan orang benar untuk dibunuh itu siapa? Pertanyaan saya Yudas, cuma, kan? pertanyaan saya, Setuju? di kitab Ulangan itu sudah ada penyalipan kah? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Itu budaya siapa penyalipan? Biar Anda paham. Ulangan jelas. Dengarkan. Oke. Cuma Di dalam Ulangan 21 nomor 22. Tunggu. Silakan. Tunggu dulu. Ini kitab suci, Bu. Nah, di dalam kitab sucinya orang Yahudi, Ulangan 21 nomor 22 diterangkan dengan sangat jelas. Orang yang dihukum mati setara dengan orang yang jahat yang dihukum oleh Tuhan setara dengan hukum mati. Jelas sekali dikatakan di dalam data 23-nya, haruslah mayatnya jangan dibiarkan semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, mayatnya tidak boleh menyentuh tanah. Berlaku nggak itu pada zaman Yesus? Ulangan itu berlaku. Makanya mayatnya Yesus tidak dibiarkan sampai malam, sampai maghrib, harus diturunkan segera karena hari Sabat, nggak boleh. Nah, sekarang permasalahannya adalah berdasarkan kutukan Elohim, kutukan Tuhan kepada orang yang digantung di atas pohon atau tiang kayu, maka orang ini kemudian adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Apa sebabnya orang ini dikutuk? Dikarenakan dia makan suap. Kan gitu. Nah, sekarang ada dua. Orang yang di atas tiang salib itu adalah orang yang dikutuk, dan orang yang di atas tiang salib itu adalah orang yang makan suap. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang dikutuk? Yesus kah atau Yudas? Siapa yang makan suap? Yesus kah atau Yudas? Jawab. Saya coba terangkan sama Juma ya. Mana tahu dia membaca kurang. Iya, sebentar. Anda jangan terlalu eksklusif. Saya terangkan pelan-pelan untuk Juma. Saya kasih waktu 2 menit aja, 2 menit. Di dalam literasi, oke, saya tutup Alkitab. Artinya, ketika saya enggak, sebentar, santai dulu Anda. Kita bukan kejaran-kejaran angkot. Saya tutup Alkitab. Kita balik ke sejarah. Imperium Roma atau Roman Empire. Sejarah lagi. Dulu. Kamu mau lari sejarah mana? Iya. Kristen tak ada di situ. Iya, ini sejarah Yahudi, Bu. Bukan sejarah Kristen ini. Iya, santai dulu. Makanya kalau dibuka sejarah, gimana? Kalau dibuka sejarah tenang gitu. Imperium Roma atau Roman Empire. Hanya memungut cerita penyaliban. Sebentar dulu, Anda santai. Jangan ketika dibuka sejarah Anda bingung gitu. Tenang. Saya jelaskan pelan-pelan. Anda meleset jauh, menandakan otak Anda masih berkarat, saudara. Yang saya tanya yang di atas salib itu orang yang terkutuk dan orang yang makan suap. Pertanyaan saya sederhana. Siapa yang terkutuk? Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Itu kok pertanyaan saya. Ngapain bicara sejarah? Bukan biar saya terang. Sementara itu adalah sejarah internal Yahudi, bukan internal Vatikan.
Nggak butuh penerangan dari orang-orang yang nggak paham. Saya tanya, yang di atas tiang salib ini orang terkutuk, orang makan suap, itu Yudas atau Yesus? Itu aja kok. Oke, makanya repot. Juma mute dulu. Langsung ke endingnya aja. Iya, biar saya terangkan. Saya tutup dulu kitab Anda. Ada nggak ilmu pengetahuan Saya lain nggak yang butuh memvalidasi? keterangan. Saya lebih paham Bible. Kok Anda Saya lupa? lebih paham Bible daripada Anda, ngerti? Oke. Oh iya, begitulah salah satu Saya pakar enggak, begitulah Bible, salah Bung. satu cara saya Betul. memancing Pakar emosi Anda ketika saya membukakan sejarah. Yang kemudian ketika Anda menyatakan Anda lebih paham. Siapa Enggak, yang tenang dulu. emosi? Siapa yang Bukan. emosi? Ketika Anda menyatakan Anda lebih paham. Saya tanya sama saudara, saya ulang lagi Tenang untuk dulu, yang tenang dulu, kalinya bertanggung jawab. Saya tanya. Saya sudah menjelaskan Anda dari kitab Ulangan, dari kitab Amsal. Saya sudah jelasin kepada saudara, yang dikutuk itu kita nggak perlu banyak cerita. Bukan ayam, bukan sapi, bukan tedong, bukan Pak Bom Bom yang disalib. Yang disalib adalah orang yang terkutuk, orang yang makan suap. Endingnya kemudian, siapa yang terkutuk dan siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Nggak usah kemana-mana ente. Ini otak Anda saya ingin bersihkan ya dari karat. Ayo jawab. Cuma tenang dulu ya biar saya jelaskan pelan-pelan. Udah dah, berak aja udah, nggak bisa dia. Loh. Ya, nggak perlu penjelasan loh. Kok kita sudah sampai di endingnya loh. Iya, Apa yang Anda ingin kalau saya jelaskan? jelaskan- Poinnya sudah Enggak, sangat jelas. Yang di atas nanti tiang kalau salib saya ini jelaskan adalah orang menurut terkutuk, kitab yang di saya- atas tiang salib ini adalah orang yang makan suap. Pertanyaannya, Iya, nanti siapa yang makan suap, siapa yang terkutuk? Yesus Makanya atau Juma, Yudas? kalau Anda meminta penjelasan dulu, biar saya terangkan. Oke, saya tutup Alkitab supaya Saya nanti itu tidak kan butuh berdasarkan penjelasan. kitabmu. Iya, itu kan Saya berdasarkan tidak kitab. butuh keterangan, saya butuh jawaban. Yang disalib itu adalah orang yang terkutuk dan orang yang menerima suap. Pertanyaan saya, siapa yang terkutuk dan makan suap? Yesus atau Yudas? Tinggal sebut aja. Kenapa? Berat. Kenapa Anda berat menyebut salah satu di antara dua oknum ini? Kenapa? 7 kali. Kenapa? Saya sudah jawab, yang disalibkan itu Yesus Kenapa? Hamasiah. Oke, mana datanya kan Anda bilang, saya tutup kitab Anda, saya bawa Anda ke Dari sejarah mana? dulu. Coba tunjukkan di mana dalilnya. Oke, udah? Sekarang tolong tunjukkan kepada saya dalilnya. Yesus itu di mana terkutuk? Jelaskan saya. Oke, Apa makanya Anda sebabnya diam Yesus dulu. Masa terkutuk? saya berbicara Tunjukkan Anda dalilnya potong? di mana? Enggak, Anda sudah terjebak. Makanya kalau saya berbicara jangan Di dipotong dulu. mana Yesus menerima suap? Tunjukkan di mana. Makanya Dasar murid bombong. Yang saya tanya samamu, dengarkan. Otak Anda berkarat sebelah kiri utamanya. Saya lihat ada garpu di otak Anda itu lengket sebelah kiri tuh. Garpu dengan skupang. Sekarang saya sudah memberikan data kepada saudara yang digantung di atas tiang salib atau palang kayu adalah orang yang terkutuk dan orang yang menerima suap. Itu sudah sampai di endingnya loh. Udah sampai ke ending. Anda harus berterima kasih loh. Sekarang permasalahannya adalah siapa yang terkutuk di antara dua oknum ini? Yudas atau Yesus? Itu jangan Anda kemana-mana. Coba saya terangkan. Saya tidak butuh penjelasan kepada orang-orang buta. Paham Anda? Saya hanya bertanya siapa yang terkutuk? Siapa yang terkutuk dan siapa yang menerima suap di antara dua oknum ini? Yesus atau Yudas? Tinggal Anda sebutkan apakah Yesus atau Pak Bom Bom. Gitu. Ngapain Anda jelasin? Nggak butuh penjelasan dari Kristen. Nggak butuh. Kristen hanya butuh penjelasan dari Bang Zuma. Itu dari itu. Nah, jawab. Yesus atau Yudas? Jadi, sepertinya Bang Juma membutuhkan penjelasan dari orang yang bermakrifat gitu ya. Aduh, malah khotbah Pak Guru. Pelan. Permisi Bapak Guru Zending. Pelan. Gini, Enggak, Bapak Guru tenang dulu, Zending ini Ketua. berapa kali ya diskusi gini loh Pak. Bang Zuma sudah mempertanyakan dasarnya. Anda kemana? Anda mau lari apa ke Imperium pemahaman secara empirikal? Kan udah dibahas sama Bang Zuma. Apa yang mau dibahaskan? Aku kembali ke sejarah supaya memperkuat pernyataan saya. Yang terkutuk itu, yang mati terkutuk itu adalah orang yang makan suap. Pertanyaannya, yang terkutuk ini Yesus kata saudara, yang disalib ini Yesus. Nah, tolong tunjukkan apa yang menyebabkan Yesus terkutuk? Menerima suap, mencabuli tetangga,
memakan harta anak yatim Penyolong singkong. atau nyolong singkong? Nah, apa sebabnya Yesus terkutuk? Karena yang disalib ini adalah orang terkutuk. Siapa dia yang terkutuk? Ayo, siapa yang terkutuk ini? Yesus kata Anda. Apa alasannya Yesus terkutuk? Ada dosanya? Ada kesalahannya? Ada alasannya gitu sampai dia harus dikutuk? Ada. Sudah bisa jawab? Nah, coba. Oke. Siapa yang terkutuk? Siapa yang terkutuk yang di atas tiang salib ini? Yesus atau Yudas? Oke. Yang mati di kayu salib adalah Yesus. Kenapa dia disalibkan? Itu pertanyaan Anda. Tenang dulu biar saya jawab. Kenapa dia disalibkan? Berarti dia terkutuk, berarti dia makan suap. Tolong buktikan. Nah, Di mana Yesus makan suap? Mana dalilnya? Silakan. izinkan saya berbicara dulu, Juma, supaya apa yang kau sampaikan itu tidak menjadi asumsi. Kita ini diskusi, bukan kejar-kejaran angkot. Oke. Pak Guru Zending, izin. Begini Saya ya, kalau ingin minta Anda menjawab. tunjukkan apa dan bagaimana sampai Yesus kemudian bisa dikutuk. Coba. Nah, Apakah langsung ke Yesus makan poinnya. suap? Apakah Yesus menggeser batas tanah? Apakah Yesus meniduri istri dari bapaknya? Apakah Yesus kemudian tidak memberikan nafkah orang miskin atau apa sehingga dia dikutuk? Jawab. Oke, tadi saya tidak ngambil jawaban Anda. Kenapa Yesus ingin dibunuh? Karena kedengkian dari imam-imam agama saat itu. Dengar dulu, santai. Itu tadi sudah ada. Itu sudah betul. Saya yang menjelaskan itu tadi. Itu Saya yang jawabannya. menjelaskan yang tadi itu. Di dalam Matius 27 nomor 18, mereka imam kepala mahkamah agama, orang Farisi dan orang Yahudi menyerahkan Yesus karena dengki. Yang ngajarin itu saya loh. Iya dah, sudah kau jawab. Ngapain kau ulang lagi? Maka ketika kemudian Yesus orang benar ini ingin diserahkan kepada Pilatus untuk disalibkan karena dengki, maka kemudian Amsal 21 nomor 18, orang fasik, pengkhianat dipakai sebagai tebusan bagi orang yang jujur. Nah sekarang siapa orang fasik dan siapa pengkhianat? Yudas atau Yesus? Jawab. Saya bilang sama Anda. Kenapa Yesus Muhammadnya itu Kenapa menangis? Dulu, kenapa Yesus atau ingin dihukum? Karena apa? Dia menyatakan dirinya sebagai Tadi juru saya selamat. bertanya kepada saudara, di atas tiang salib ini adalah orang terkutuk, orang penerima suap. Siapa yang terkutuk dan menerima suap, Yesus atau Yudas? Anda bisa jawab. Sekarang di dalam Amsal 21 nomor 18, yang menggantikan orang jujur dan orang benar adalah orang fasik dan pengkhianat. Saya tanya lagi, siapa fasik dan siapa pengkhianat, Yesus atau Yudas? Anda mau jawab apa lagi? Ada jawaban Anda nggak ada lagi. Anda mau kesana kemari. Ini bukan di gereja, Bung. Di gereja boleh. Ini depan Saya berbicara semua. selalu di mute. Saya berbicara selalu di mute. Saya menantang Anda di luar room ini supaya dia balance, seimbang. Saya di mute ketika berbicara. Bisa nggak? Anda laki-laki atau enggak? Saya cuma minta satu nama. Saya di Satu nama. Siapa yang berkhianat? Yesus Mana atau saya mau Yudas? berbicara? Saya di mute. Kita head to head aja, head to head. Di dalam Amsal 21 nomor 18, pengkhianat sebagai tebusan. Dengar. Pengkhianat sebagai tebusan orang yang benar. Hei, Bung, dengarkan saya, Bung. Saya mau berbicara di mute Dengarkan saya, Bung. terus. Pak Guru Di dalam Zending. Amsal 21 nomor 18, orang pengkhianat dipakai tebusan bagi orang yang benar. Pertanyaan saya, siapa yang pengkhianat? Yesus atau Yudas? Jawab. Sebentar, Mr. TB, sebentar. Ini masih urusan saya sama Juma. Saya pikir Juma ini orangnya berkelas, tapi ketika saya berbicara saya di mute. Rupanya inilah keeksklusifanmu. Tapi saya Tuh, coba kan malah kemana-mana. Astagfirullahaladzim. Otak Anda berkarat, Bung. Otak Anda berkarat. Bukan, jangan saya di mute biar saya Otak terangkan. Anda berkarat, Bung. Pertanyaan saya, Amsal 21. Ingat Amsal itu adalah kitab hikmah. Pertanyaannya jelas. Di dalam Amsal 21:18,
Tuhan akan menggantikan orang jujur dengan pengkhianat. Pengkhianat dipakai tebusan bagi orang yang jujur. Pertanyaan saya, siapa yang pengkhianat antara Yesus dengan Yudas? Jawab. Oke, saya 3 menit untuk berbicara. Sekarang 21. Ayo. Dengar dulu. Dari tadi oke. Tiba-tiba keo. Saya berbicara, jangan Anda potong. Anda berbicara, saya diam. Makanya Anda diam dulu, tenang dulu, jangan kepanasan. Oke. Saat itu, kenapa Yeshua HaMashiach itu disalibkan dan ingin dibunuh oleh imam agama? Karena ada kedengkian dan kurangnya pengikut dari imam agama tersebut. Dan yang kemudian Yeshua HaMashiach menyatakan dirinya sebagai juru selamat. Yang menjadi kontradiksi saat itu, janji HaMashiach saat itu adalah juru selamat untuk Bani Israel. Sementara Yeshua HaMashiach datang sebagai juru selamat seluruh dunia. Orang Samaria pun diselamatkan atau ditolong. Nah, dosa terbesar saat itu adalah ketika ada orang yang mengaku dirinya juru selamat dan mengaku-ngaku dirinya juru selamat, itu dosa paling besar saat itu. Apalagi kalau menyebutkan bahwa dia utusan dari YHWH, itulah dosa paling besar. Yang kemudian itu akan menjadi hukuman kemudian Yeshua HaMashiach. Yang berikutnya, dalam sejarah Alkitab atau bahkan di dalam kitab itu sendiri, sebelum Yesus disalibkan atau ditangkap, Yudas sudah meninggal. Itu historikalnya. Yang kemudian, oke, saya tutup Alkitab. Sejarah enggak, saya tutup. Sebentar dulu, saya janji tadi 24. Makanya Anda tenang. Tutup Alkitab, tutup begitu. Tenang dulu. Di dalam sejarah Romawi, Gak di usah dalam kamu terangin yang saya tanya. Siapakah yang berkhianat? Yesus atau Yudas? Yesus itu disalibkan. Kan dalilnya jelas. Pengkhianat dengar. Pengkhianat dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Pertanyaan saya, siapa yang berkhianat? Yesus atau Yudas? Gitu aja kok repot. Saya harus mandi di hari Jumat. Oke. Kalau Anda hanya ngeyel kayak begini, lebih baik Anda masuk ke hutan, kumpulkan kambing, sapi, biawak, Anda injilin. Bacakan Bible Anda kepada mereka. Kalau kepada manusia, Anda bawa data-data saudara itu tidak laku. Kenapa? Manusia itu berakal. Kecuali orang-orang tidak berakal, boleh Anda kibulin. Pertanyaannya sederhana pun. Yang disalib ini katanya orang terkutuk. Yang disalib ini katanya penerima suap. Pertanyaannya, siapa yang terkutuk, siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Anda ngeyel kemana-mana. Saya ambil lagi Amsal 21:18. Pengkhianat dipakai ganti sebagai tebusan. Dengar. Pengkhianat sebagai tebusan orang yang jujur. Siapa yang berkhianat yang sebagai tebusan? Yesus atau Yudas? Anda nggak bisa jawab. Anda kemana-mana. Kenapa? Karena sudah banyak lemak babi di dalam otak. Jadi otak nggak berfungsi, berkarat jadinya gitu loh. Otaknya rusak. Otak Anda rusak. Pertanyaannya sederhana. Kita sudah ada sampai pada titik kebenaran untuk mengeluarkan Anda dari ajaran penyembahan kepada Yudas. Tetapi Anda tidak bisa keluar dari lingkaran menuhankan Yudas Iskariot. Anda tetap ada di situ. Kenapa? Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adalah orang-orang kafir, penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Jadi Anda sedang menolong orang-orang kafir untuk durhaka. Anda menolong setan agar manusia tetap menyembah kepada Yudas untuk masuk ke dalam neraka. Saya sudah memberikan Anda tiket loh untuk keluar dari lingkaran setan. Anda bisa. Oke. Terus dari tadi oke. Ujung-ujungnya oke. Udahlah, aku mau mandi. Malas. Otak Anda berkarat. Saya sudah berusaha untuk menyembuhkan Anda, tapi Anda sendiri yang nggak mau sembuh. Oke? Silakan Anda sakit untuk Islam sama Anda, bisa nggak? Saya mohon izin, mau mandi. Nggak ada waktu saya untuk mengobati orang-orang yang tidak mau diobatin. Ingat, kalau Anda masih bisa diselamatkan, renungkan apakah Yesus atau Yudas yang mati terkutuk. Renungkan itu. Kalau Yesus yang mati terkutuk di atas tiang salib, apa sebabnya dia terkutuk? Cari dalilnya.
apakah Yesus ini benar-benar punya dosa yang menyebabkan dia terkutuk? Kalau tidak, maka ingat di dalam Amsal 21 nomor 18 dan Amsal 11 nomor 8, Tuhan menjanjikan menggantikan orang benar dengan pengkhianat. Siapakah yang mengkhianat? Yudas atau Yesus? Itu jawabannya, ya. Jadi sahabat-sahabat, Adinda, Abuya, dan sahabat yang lain, saya mohon undur diri, saya mau mandi dulu. Siap, Gurunda. Pasien kita yang Astaga, turun baru aja tuh si Zuma. Ini Bang Zuma mau sholat Jumat. Emang Wabillahi kamu taufiq gak wal disunat hidayah. ke Jumat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.